Ya pemirsa, meskipun kalah, tapi Ketua Umum PSSI tetap mengapresiasi performa dari timnas kita tadi malam melawan Filipina. Memang ada sedikit kesalahan-kesalahan yang akhirnya menyumbangkan gol untuk timnas Filipina. Nah itu yang akan kita bahas pagi hari ini. Sudah kita hadirkan narasumber kita, pengamat sepak bola, ada Bang Fenat Huta Barat. Selamat pagi Bang Fenat. Pagi Mbak Putri, pagi Bang Flip. Jangan lupa, bukan cuma pengamat, tapi pemilik Scorpion Trick. Ini dia. Waduh, ini kayak ngikutin banget nih. Nah, ini pemilik Scorpion Trick. Ya. Langsung aja mungkin kita tanyakan, Bang, gimana tadi malam? Puas nggak dengan penampilan timnas kita? Sebenarnya kalau dari awal saya lihat memang ada sedikit progres ya, perubahan dari komposisi pemain, di mana Ahmad Maulana dimainkan dari awal. Saya pikir sangat ngebantu juga lini tengah ya. Dan ini menurut saya progres yang awal kita lihat sangat bagus sampai sebelum akhirnya terkenanya kartu merah Ferrari di menit ke-40 atau 44 malah ya. Akhirnya saya pikir ini yang merusak semua konsentrasi, walaupun memang dengan 10 main kita masih tetap bisa menguasai jalan pertandingan ya. Tapi ya itulah namanya petaka, handsball, dan akhirnya kita terkena penalti. Nggak ada hoki ya kalau kata Philip tadi. Ada hoki, ada hoki. Belum ada hokinya begitu. Pada saat hoki tidak main, kita tidak hoki. Hoki dimainkan, enggak hoki juga. Kurang banyak hokinya berarti. Kurang banyak. Tapi kalau secara evaluasi sendiri dari awal sampai akhir bagaimana Sintayong mencoba untuk menurunkan skuad menyerang, namun memang hasilnya belum sebaik dari keinginan masyarakat Indonesia. Seperti apa Bang Fem melihatnya? Iya, ini kan proyeksi, ini kan pemain-pemainnya kan pemain muda ya. Betul. Mereka proyeksi untuk SEA Games dan juga untuk kualifikasi Piala AFC U23. Artinya memang ini mereka ini proyeknya masih panjang. Dan kalau kita lihat juga dari sekian banyak pemain yang dipanggil ini kan 11 ini kan baru debut pertama di timnas. Artinya memang mereka perlu experience ya. Sementara di tim-tim yang lain ini mereka mayoritas banyak menggunakan juga pemain senior. Artinya dari tingkat experience dan juga pengalaman dalam pertandingan Piala AFF mereka lebih bagus gitu ya. Tapi kan juga ada Bang pemain senior, nggak semuanya lah pemain muda ya. Ada pemain senior misalnya Rafael, pemain senior tapi kan dengan usia yang masih muda. Mereka bermain di timnas senior, mereka ditopang dengan para pemain yang berpengalaman. Dan ini mereka bermain dengan para pemain yang tadi saya katakan dengan 11 pemain hampir belum pernah bermain di tingkat internasional, tentunya pasti akan berbeda ya. Mereka ditopang ketika pada saat main di timnas senior, di sana ada Idzes, ada Verdong. Mereka ya kalau saya bisa katakan seperti tidak menggendong pemain lain gitu loh. Karena memang mainnya udah enak selevel dan juga tingkat Eropa bermainnya kan. Jadi kalau saya pikir ya inilah yang memang harus kita harus juga memberikan apresiasi ya dengan perjuangan para pemain timnas kita. Walaupun memang masih banyak ya dari masalah passing, transisi yang kadang memang jadi masalah. Tapi paling tidak ya kita tidak bisa juga menjudge Sintayong karena memang itu adalah tugas dari PSSI yang akan menganalisa. Tapi kita memberikan support aja, itu mungkin saya pikir udah lebih baik lah. Tapi kalau kita berbicara individual, Ferrari pada malam hari tadi memang menurunkan skuad muda. PR-nya ternyata bukan hanya passing dan juga transisi, ternyata emosional di lapangan juga masih menjadi PR yang begitu besar untuk skuad-skuad yang berisikan pemain muda. Iya, saya setuju ya. Ini adalah masalah yang harus di-highlight ya. Kita tahu ini pertandingan di kompetisi di mana ini internasional dan semua juga orang banyak melihat, ada VAR juga di sana. Dan saya pikir ini hal yang harus diperbaiki, apalagi seorang kapten ya. Salah satu cara untuk Filipina merusak konsentrasi pemain kita adalah dengan cara seperti itu, memancing emosi. Jadi memang mengincar kapten, mengincar Ferrari. Bukan Ferrari saja, mungkin semua pemain ya, semua pemain. Tapi ini yang terkena adalah Ferrari. Gitu loh, dengan sikutan itu udah sangat berbahaya. Padahal kalau kita berbicara 3 pertandingan sebelumnya, Ferrari juga tampil cukup baik sebenarnya. Betul, saya setuju ya. Nah makanya saya pikir inilah yang menjadi kendala emosional yang terlalu berlebihan, sehingga akhirnya ya itu mengakibatkan ya kita bermain dengan 10 pemain. Tapi kalau kita berbicara dari 4 pertandingan yang sudah dilakoni di grup B Asian Championship 2024, secara keseluruhan Indonesia seperti apa progresnya? Membaikkah, Bung Pe? Kalau melihat dari pertandingan terakhir, saya pikir progresnya membaik. Karena kita melihat walaupun memang tim Filipina ini sepertinya bertahan bermainnya ya. Defense counter sehingga kita juga penguasaan bola kita banyak 5-5-4-5 dengan juga shoot on goalnya ada 9 berbanding 2 kalau tidak salah ya. Artinya kan kita banyak yang memberikan tekanan dan ini juga realistis buat Filipina karena apa? Mereka bermain sebagai tamu dan mereka harus bermain dengan strategi defense counter dan itu terjadi. Nah, makanya kalau dari edisi pertemuan Indonesia dari 5 pertemuan dari 2 edisi AFF dan juga kualifikasi Piala Dunia, kita tuh menang 2 kali, 3 kali draw. Tapi itu kan secara head to head nggak bisa jadi jaminan ya. Karena kita tahu kita pemain muda semua dan ya begitulah hasil akhirnya kita kalah 1-0. Oke, nanti kita juga akan tanyakan lebih lanjut ya mengenai evaluasi dari pandangan Bang Fenat Huta Barat. Tapi kita juga mau mengajak Anda pemirsa untuk mendengarkan bagaimana tanggapan pemirsa ataupun juga masyarakat yang ada di CFD, begitu ya. Karena ada yang kecewa, ada juga yang mengapresiasi. Nah, bagaimana nanti informasinya ada rekan kami, Rizka Salsabila di sana. Rizka, silakan.
Ya Putri, Philip dan juga pemirsa, kita seperti mengetahui dari hasil Piala AFF ataupun ASEAN Cup semalam yang ada di Jawa Tengah, ini timnas Indonesia harus menerima kekalahan dari Filipina, yang mana juga kita tidak berhasil masuk ke semifinal Piala AFF. Untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat, langsung saja saya bersama dengan Pak Arief ya Pak ya. Ya, baik. Pak, bagaimana Pak nih tanggapan Bapak dari Piala AFF semalam? Bagaimana pertandingan ataupun permainan dari timnas Indonesia? Ya, permainannya cukup bagus Mbak ya. Cuma karena mungkin ya faktor keberuntungan aja sih Mbak. Timnas kita udah berjuang sekat maksimal. Mungkin wasitnya juga yang kurang mendukung sih Mbak. Ya. Kira-kira mungkin harapan kedepannya untuk timnas Indonesia seperti apa nih, kan selain Piala AFF oke kita gagal, tapi kan masih ada ajang lainnya nih Pak, gimana Pak? Ya, harapannya sih untuk AFF nggak apa-apa lah ya. Mungkin karena semua udah sangat optimal ya mainnya. Kalau untuk saya sih mengharap bahwa Piala Dunia Indonesia masuk gitu. Walaupun menang atau kalah, yang penting kita bisa masuk Piala Dunia gitu ya Pak ya? Ya, harus kita dukung, Indonesia harus masuk Piala Dunia gitu. Terima kasih Pak Arief. Mungkin kakaknya gimana nih Kak mengenai Piala AFF ini? Kan Indonesia kalah nih, mungkin tanggapannya mungkin kira-kira bagaimana nih mainnya? Ya mainnya ya kurang bagus karena Indonesia kalah. Mungkin kedepannya gimana Kak harapannya untuk timnas Indonesia? Ya mudah-mudahan Indonesia masuk Piala Dunia, amin. Oke, terima kasih Kak. Nah itu sebagian dari masyarakat lainnya, kita juga akan bertanya lagi lebih banyak mengenai bagaimana seperti apa yang perlu ditambahkan atau mungkin latihannya atau bagaimana. Nah, halo Kak, dengan Kak Satria ya Kak? Iya. Kak, mungkin boleh tanggapannya nih dari Piala AFF, kan kita kalah, mungkin harapan ke depannya gimana? Dan melihat permainan semalam tuh bagaimana Pak Kak? Apakah timnas Indonesia udah bagus? Udah sih, tapi kurang chemistry-nya. Oh, kurang chemistry-nya ya? Iya. Kira-kira apalagi nih Kak yang mesti ditambah dari timnas Indonesia? Untuk tahap kelanjutannya sih di kualifikasi Piala Dunia yang harus dikembangkan lagi. Dilihatnya pas di kualifikasi itu Ya, ya Kak ya? harus ke kualifikasi. Walaupun nggak ke final, seenggaknya dapat 18 besar udah bersyukur. Oke, Iya. siap Kak. Kalau untuk kakaknya gimana nih Kak? Sebagai penonton juga timnas Indonesia dari Piala AFF ini mungkin nggak dapat. Kalau kakaknya juga ini mengharapkan juga untuk Indonesia masuk Piala Dunia ya Kak ya? Ya harus lebih semangat lagi sih berlatihnya ya, semoga biar bisa menang lah. Nah, Oke, terima kasih ya Kak. Ya, Putri, Philip dan juga pemirsa, dari kebanyakan masyarakat ini memang mengharapkan timnas Indonesia walaupun tidak berhasil masuk ke Piala ASEAN atau Piala AFF, namun Indonesia dapat masuk ke kualifikasi Piala Dunia yang akan datang. Dari Sarina, saya mengabarkan. Baik, terima kasih Rizka Salsabila atas tanggapan-tanggapan masyarakat pecinta sepak bola yang tentunya ada yang sedih, ada yang tetap punya bangga Ya, dengan perjuangan mengapresiasi. semalam, betul sekali. Dan kami akan kembali melanjutkan perbincangan dengan Fenat Huta Barat di segmen selanjutnya. Bagaimana sebenarnya selama 28 tahun, Bung Fe, Ya. Indonesia belum sekalipun mengangkat Piala AFF. Dan sebenarnya ada di level mana sekarang Piala AFF untuk Indonesia? Sesaat lagi, tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi.